Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat berhari Minggu. Hari ini kita masuk ke hari Minggu Paskah yang ke-6. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita hari ini. Intensi khusus hari ini berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Mungkin ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Kita ingat mereka dalam doa kita. Kita juga mohon berkat untuk mereka yang sakit, Dr. Eko Sidarto, adik Suster Yasin, Ibu Emma Veronica, adik Ing dan anak Kirana Mileta, Ibu Ni Ketut Kitel, Ibu Maria Dewi, Ibu Inggar DKK dengan kawan-kawan, Mama Katerina, dan juga mohon berkat untuk keluarga dari Ibu Emma sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga, keluarga besar Mama Halim, keluarga besar Amakung di mana saja mereka berada, keluarga besar Raden Surat di mana saja mereka berada, Bapak Hidayat, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, dan juga mohon berkat untuk semua anggota siraman rohani di mana saja berada, dan juga para frater novis satu yang sementara mengadakan retret. Semoga mereka semakin mengalami Tuhan dalam retret mereka. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, hari ini Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Dan juga Tuhan mengajak kita, kalau betul kita mengasihi Tuhan, kita juga harus menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Dari pihak Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita semua. Apapun yang terjadi, walaupun kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan mengharapkan semua kita juga tetap mengasihi Tuhan. Kita jatuh dalam dosa, kembali lagi kepadanya, mohon ampun. Tuhan selalu siap untuk menerima kita. Mari kita mohon ampunan segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan kurban misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami mengukuhkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang berhimpun atas nama Yesus. Kami mohon agar Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus. Maka kami akan menjalankan perintah-perintah-Mu dan satu sama lain mewujudkan cinta kasih, kedamaian dan kegembiraan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Diakon Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Al-Masih kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dipermandikan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermasmurlah bagi namanya yang mulia, dan gemakanlah pujiannya. Berkatalah, ya Allah, betapa dahsyatnya karyamu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau dan memuji namamu dengan mazmur. Mari saksikanlah karya Allah, perbuatan Allah menggemparkan manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Allah mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka menyeberangi sungai tanpa menjadi basah. Mari kita bersorak-sorak kepada Allah. Ia memerintah dari bentengnya yang abadi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mari dengarkanlah, hai kamu semua yang takut akan Allah. Aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Terpujilah Allah yang tidak menolak daku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan setiap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menepati sabdaku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kembali melihat kenyataan hidup Yesus, Yesus betul sangat mencintai Bapanya. Dia taat sampai mati. Bapa mengutus dia ke dunia ini dengan tugas untuk menyelamatkan manusia. Dan dia melaksanakannya itu.
Kemudian dia memanggil para murid untuk mengikuti dia. Dan ajaran yang sama ia teruskan kepada para muridnya. Dia ngomong tentang Bapa, cinta Bapa akan manusia. Dan dia juga menceritakan tentang kehidupannya sendiri, bagaimana ia selalu taat kepada Bapanya. Dan dia juga mengajak semua para pengikutnya untuk melakukan yang sama. Sebelum dia kembali ke surga, dia menyampaikan kepada para muridnya untuk meneruskan karya keselamatan, mewartakan Injil kemana saja. Dan dia katakan, siapa yang menjalankan, mengikuti perintahku, itu berarti dia mengasihi Yesus. Sekarang kita kembali bertanya diri, apakah kita betul mengasihi Kristus? Bagaimana perwujudan nyataan dari kasih kita kepada Kristus? Kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Sebagai orang tua, sebagai bapak dan mama, bagaimana kita mewujudkan kasih Kristus dalam keluarga kecil kita? Bagaimana kita melayani anak-anak kita dalam keluarga? Apakah kita melaksanakan karya seperti Yesus Kristus, berkorban demi orang yang dicintainya, memberi seluruh diri kepada orang yang dicintainya, sampai ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang dicintainya? Apakah kita juga melakukan yang sama seperti itu dalam keluarga? Atau di tempat-tempat kerja kita, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai perawat, semuanya. Apakah kita juga mewujud nyatakan cinta Kristus di tempat-tempat kerja kita? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan apa yang sudah pernah dibuat oleh Yesus, dan sebagai murid-murid Kristus, kita juga harus mewujud nyatakan cinta Kristus itu kepada sesama, agar orang tahu bahwa kita betul murid-murid Kristus yang sangat mencintai Kristus. Dan bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes mendengar bahwa ada orang di Samaria yang percaya kepada Kristus. Mereka ke sana mengunjungi mereka, dan mereka berdoa ke atas mereka agar mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus, agar Roh Kudus menuntun mereka menuju kebenaran. Semoga hal yang sama juga kita buat dalam kehidupan harian kita, untuk saling mengunjungi sesama, meneguhkan sesama. Perbuatan seperti itu juga merupakan satu perwujudan kasih Kristus kepada sesama kita. Mari kita berdoa, semoga kita senantiasa mengasihi Kristus lewat perbuatan nyata kita. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita membawakan doa-doa umat kita. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, sedangkan Kristus adalah batu sendinya. Dialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu. Maka kita berani berdoa kepadanya. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, semoga kami jangan sampai memandang pendapat dan pendirian kami sebagai satu-satunya yang benar dan harus berlaku,
melainkan lebih banyak mendengarkan sabda Yesus dalam Injil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini. Ya Bapa, semoga dalam usaha kami selalu menempatkan martabat pribadi manusia sebagai subjek pelaku dan siap sedia membukakan kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Ya Bapa, bimbinglah para pengikut Kristus agar lebih memperhatikan apa yang mempersatukan dan di dalam persatuan itu baru mencari kebenaran seutuhnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya menyelamatkan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah intensi kami hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sakit. Jamahlah mereka ya Tuhan. Semoga berkat jamahan-Mu mereka boleh mengalami kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan ke atas sama saudara kami yang kami niat pada hari ini, keluarga-keluarga yang kami doakan, dan juga bagi mereka yang senantiasa begitu sensitif untuk melayani sesama, secara khusus mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk adik-adik kami, para Frater Novis 1 yang lagi ikut retret selama 10 hari. Tuhan, semoga dalam kontemplasi mereka boleh mengalami Engkau, melihat Engkau, mendengarkan Engkau, merasakan kehadiran-Mu, sehingga mereka betul merasakan, mengalami Engkau, agar mereka bisa berjalan maju sesuai dengan apa yang betul mereka alami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami persembahkan semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, baharuilah kami semua dengan Roh Kudus, dan jadikanlah kami peserta perjamuan Putramu, di mana kami menjadi sahabat-sahabat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada hari ini. Pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Sungguh tiada putus-putusnya yang mengorbankan diri bagi kami, dan tiada henti-hentinya yang menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan namun takkan wafat lagi. Ia sudah dibunuh namun tetap hidup selalu. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan para malaikat bermarah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku."
marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami doakan secara khusus dalam misa ini. Untuk mereka yang sakit, dan untuk saudara-saudara saya yang selalu mengadakan usaha setiap hari, dan juga selalu rela membantu sesama yang sangat membutuhkan. Semoga Engkau senantiasa menggajari mereka dengan segala kebaikan-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus secara jasmani, saya mengundang kalian semua yang ikut misa ini secara rohani lewat YouTube untuk sama-sama berdoa, mengundang Tuhan untuk boleh hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dalam Ekaristi kami kenangkan dengan rasa syukur Putramu yang telah wafat karena dosa-dosa kami, dan bahwa Ia kemudian Kau bangkitkan dari alam maut. Janganlah kami Kau tinggalkan kesepian, maka utuslah kiranya Roh-Mu, Roh cinta kasih, agar kami dapat menepati perintah-Mu dan menghasilkan buah yang tetap. Tuhan,
berkatilah kami semua yang akan mengambil bagian dalam misa ini, baik secara jasmani maupun rohani. Kami juga mohon berkat-Mu ke atas mereka-mereka yang kami doakan pada hari ini, yang sakit, yang selalu mengadakan usaha setiap hari, dan begitu peka membantu sesama yang membutuhkan. Dan bagi mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka semua. Berilah mereka kesehatan jiwa raga. Dan kalau boleh, sembuhkanlah mereka semua. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng, Manggarai, Flores, NTT.